yang aktif sekitar yang aktif 38 yang aktif itu Pak sekarang ini. Nah, kenapa tambangan ini sangat bersejarah di Samarinda ini Pak? Pertama-tama itu tambangan itu memang Pak itu sangat betul punya sejarah di Kalimantan Timur, khusus Samarinda, kota Samarinda ini Pak. Karena jembatan Mahakam itu tahun 86 dengan 87. Nah, sedangkan kami tak mulai tahun 70-an sudah tambangan memang Bu. Sudah tambangan memang. Nah, karena yang pertama-tama menghubungkan Samarinda seberang dengan Samarinda kota itu ada tambangan Bu. Nah, jadi kalau artinya masyarakat seberang tidak mungkin sekolahnya tinggi Bu kalau tidak ada tambangan. Cuma sekolah yang kemarin situ cuma satu SMP 3. Sedangkan SMA-nya tahun berapa dia dibangun. Nah, kemudian kemarin itu juga disinggung dari anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur ini disinggung kalau tidak ada tambangan namun saya jadi begini Pak. Karena saya sering naik itu di atas tambangan tak bayar. Terus terang dia Pak. Sekarang duduk beliau namanya Haji Muhammad Dadis. Patologi dari seberang itu. Itu beliau tahu persis tambangan itu. Itu tambangan. Jadi kenapa tambangan ini disebut bersejarah? Itu yang memang. Karena kami di situ Bu mulai dari nenek, bapak sampai cucu sekarang memang tambangan pekerjaannya Pak. Dari Sulawesi, memang kami kan semua di situ orang tidak mampu Pak. Terserang Pak. Dari kampung Pak nol. Tapi ini tambangan itu ada kaitannya dengan Tenun Samarinda. Nah, suaminya tambangan, istrinya tenun. Nah, makanya kemarin Bapak dari kebudayaan itu rumah adat itu kan mula-mulanya orang tenun di situ Pak. Sekarang diambil kantor lurah. Jadi pada masyarakat di dalam itu agak marah semua karena apa? Diambil kantor lurah di situ. Acara tidak ada lagi dan parkir lagi tidak bisa lagi di situ. Jadi kembali lagi kepada tambangan. Sekarang tambangan itu Pak nyebrang cuma 5.000 per orang. Sudah tahu berapa itu Pak? 5.000. Sudah berapa kali BBM naik Pak? Kami tidak berani menaikkan. Jadi kebetulan dengan bapak-bapak kita antar, ada yang kasih 30, 50, ada yang 100. Ya, Pak. Dari situ. Karena tambangan itu Pak tidak punya tidak punya pelamaran itu. Nah, kerja kita punya lamang dan yang bisa bawa perahu silakan, yang bisa bawa perahu silakan. Ya, sampai situ aja Pak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bisa kita simpulkan Pak ya, tambangan itu adalah jembatan dulunya, sebagai jembatan media, dia sebagai media jembatan. Ini menarik ya, dari kita bisa yang membedakan dari transportasi lain-lainnya yang ada di masyarakat. Karena kelompok belum tentu begitu. Perhatian. Itu ada sebutan ini. Dulu dari Banjarmasin itu mengatakan orang kapal itu kelotok. Apabila ada suara mesin dompe, puk itu ada kelotok bilang. Padahal orang tambangan asli tambangan Pak. Tambangan. Karena kenapa disebut kemarin tambangan itu? Pada waktu itu kita kan perahunya kan harus ditarik Pak, baru bisa balik dengan mesin, baru bisa masuk karena kita banyak. Nah, kayak tadi tambang itu sudah dibentukkan dengan tambangan Pak. Harus ditarik Pak, mesin jalan karena kita banyak. Nah, tahun 80-an itu Pak, alhamdulillah tambangan itu sebelum jembatan. Ya, memang nasibnya kita begini juga Pak. Oke Pak. Jadi sejarah nama tambangan ditarik dari Bisa tambang. saya lihat sebagai moderator yang membedakan tambangan sama jembatan yang ada ya, pengalamannya, pengalaman penyeberangan di sungainya, itu yang pasti beda pertama kali. Nah, terus saya jadi penasaran sama karya tulis isinya, siasat Mbak dalam karya tulis itu ada ngebahas bagaimana ekonominya bisa tumbuh lagi di Jakarta. Tadi kan bapaknya menyinggung soal kita aja 5.000 bahkan sukarela, itu baiknya kayak gimana? Apakah Mbak mendapatkan hal itu saat
membuat karya tulis bagaimana siasat ekonominya, terus kemudian siasat melestarikannya itu bagaimana dalam karya tulis Mbak, itu kalau saya boleh tahu, dan mungkin para hadir juga ingin tahu. Ya, untuk siasat dari pelestarian, kemudian juga bagaimana cara mensiasati ekonominya, pastinya di sini untuk tambangan itu kan merupakan framing sejarah peradaban manusia dari Sungai Mahakam. Nah, dari situ juga untuk perekonomiannya perlu adanya dicantumkan bahwasanya sekarang tambangan merupakan tempat wisata baru. Dari situ kan daya tarik dan Samarinda masih kurang. Kita ketika Samarinda pasti dibawa hal yang sering dikatakan susur sungai. Nah, sekarang kita bisa versi dengan menggunakan tambangan. Entah cara dermaganya diperbaiki dulu, karena kan secara orang tuh sekarang melihat tempatnya dulu seperti apa. Dari dermaganya dulu dibaikin, kemudian tata kelola peletakan perahunya, kemudian perahunya agak sedikit dibikin ikonik atau instagramable yang sekarang anak muda sukai, itu masyarakat akan tertarik gitu. Samarinda masih kurang akan hal itu gitu, perlu disorotin. Itu akan nunggu tuh perekonomian secara UMKM. Pasti masyarakat sekitar menggunakan kesempatan untuk berjualan makanan ataupun minuman di sekitar situ ketika pengunjung mendatang. Dan begitu pun juga para pengguna ataupun para yang menggunakan tambangan itu tertarik gitu untuk menyeberangi Sungai Mahakam. Nggak nyampe berapa menit Pak? 5 menit atau 10 menit Pak untuk menyeberang dari seberang ke nggak sampai 3 menit laju benih 3 menit Pak, yang kurang lebih ya 3 menit, tapi sensasinya tuh beda gitu. Kita pakai tergantung yang bawa berarti Pak ya. Saya punya jantungan Pak. Bisa kita request berarti ya, pelan-pelan Pak gitu. Kita mau menikmati Sungai Mahakam. Itu sih sensasinya. Kemudian untuk pelestariannya sendiri, karena kan merupakan karya budaya masyarakat di Samarinda untuk mempertahankan keseimbangan hidup. Dan di sini perlu juga support dari pemerintah untuk melestarikannya, karena mereka sudah berdiri secara swasta ataupun mandiri dalam tambangan ini, dan pemerintah perlu gitu untuk orang-orang yang mempunyai tambangan ini untuk support agar terus melestarikan dari tambangan ini. Itu sudah Mas Teo, mungkin interupsi sebentar. Untuk jalannya diskusi terkumpul terkait dengan penulisan karya budaya, kami menawarkan idealnya dari yang sudah dituliskan oleh Mbak Sipa. Tadi kan sudah dipaparkan ya, coba diceritakan kembali memori kenangan dari tambangan dan outline dari penulisannya. Terus beliau juga hadir di sini bersama maestronya. Nah, sekarang sebenarnya kita mengharapkan itu masukan dari peserta diskusi yang lain, supaya tulisan dari Mbak Siva ini terkait dengan diskusi terkumpul itu lebih dalam sudut pandang untuk pengusulan karya budaya yang nanti akan kita usulkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia itu bisa lebih memenuhi syarat itu ya, memenuhi kriteria yang diharapkan oleh pusat. Contoh misalnya kata ini, tadi kan judulnya tambangan perahu sebagai ikonik Sungai Mahakam di Samarinda. Nah, sebenarnya tambangan ini masuk di objek pemajuan kebudayaan apa? Nah, ini yang sebenarnya juga perlu kita gali. Kalau tulisannya sudah bagus, ya kan, kita sudah melahirkan maestro. Cuma nanti maestro itu dari